Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Abdillah. Saya di sini akan mempresentasikan materi kekuatan dan pengaruh di kepemimpinan, Power and Influence in Leadership, dalam mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Insinyur Karyaningsih MM. Baik, yang pertama ada pengertian kekuasaan dalam kepemimpinan. Kekuasaan merupakan kemampuan dalam mempengaruhi seseorang agar berjalan sesuai yang diharapkan pemegang kekuasaan. Kekuasaan mencakup kemampuan dalam memberi perintah yang nantinya perintah itu akan dipatuhi oleh penerima perintah dan akan mempengaruhi tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada sumber kekuasaan. Kekuasaan, power, berkaitan dengan pengaruh, influence, dan otoritas, authority, yang artinya seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan dalam organisasinya tentu mempunyai pengaruh yang besar dan memiliki wewenang dalam organisasinya untuk mencapai tujuan bersama. Sumber kekuasaan, yaitu yang pertama, ada kekuasaan jabatan atau position power, yaitu kekuasaan yang bersumber dari jabatan yang dimiliki pada sebuah struktur organisasi yang sah. Kekuasaan ini diberikan kepada pemegang jabatan yang tinggi seperti pemimpin. Selanjutnya ada kekuasaan pribadi, personal power, merupakan kekuasaan yang diperoleh dari kekuatan dan kemampuan diri dalam mempengaruhi orang lain. Lalu kekuasaan dapat dipisahkan menjadi berbagai sumber seperti penyataan dari Hughes dan lain-lainnya pada 2009 yang membagi sumber kekuasaan menjadi 5, yaitu yang pertama ada kekuasaan keahlian, expert power. Kekuasaan ini didapat dengan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi, berpengetahuan luas, dan keahliannya pada bidang tertentu. Yang kedua ada kekuasaan legitimasi atau legitimate power. Kekuasaan ini diperoleh dengan memiliki jabatan pada suatu struktur organisasi yang sah. Semakin tinggi jabatan yang dimiliki, maka kekuasaan yang didapat akan semakin besar. Yang ketiga ada kekuasaan referensi atau referent power. Kekuasaan ini biasanya terjadi pada seseorang yang memiliki karisma dan kepribadian yang menarik. Seseorang yang memiliki karisma dan kepribadian yang menarik akan diperhatikan dan menjadikan contoh bawahannya, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi para bawahannya. Nah, yang keempat ada kekuasaan penghargaan, reward power. Kekuasaan ini didapatkan seseorang yang mempengaruhi bawahannya dengan memberikan penghargaan, hadiah, atau dana bonus kepada bawahannya agar para bawahannya akan meningkatkan kinerja. Yang terakhir, ada kekuasaan paksaan, coercive power. Kekuasaan ini dapat dimiliki oleh seseorang yang dapat memberikan hukuman. Contohnya, orang yang memiliki kedudukan paling atas di suatu organisasi akan memberikan hukuman kepada bawahannya yang berkinerja buruk karena ketidakinginan pekerja untuk dipecat, maka para pekerja tersebut harus mematuhi atasannya dan bekerja sesuai dengan harapan atasannya. Berdasarkan kekuasaan di atas, sehingga didapatkan pernyataan bahwa yang termasuk kekuasaan jabatan atau position power adalah kekuasaan legitimasi, legitimate power, kekuasaan penghargaan, reward power, dan kekuasaan paksaan, coercive power. Sedangkan yang termasuk kekuasaan pribadi, personal power, adalah kekuasaan referensi, referent power, dan kekuasaan keahlian. Selanjutnya ada cara memperoleh kekuasaan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan diperolehnya kekuasaan yang kuat pada organisasi ataupun pribadi itu sendiri. Yaitu yang pertama, tentunya bekerja keras dengan baik. Seorang pemimpin yang bekerja keras dengan giat dalam memperoleh ilmu yang luas, maka akan mengundang ketertarikan atau pengikut yang mengagumi akan kerja kerasnya, sehingga secara tidak langsung kekuasaan akan diperoleh. Yang kedua ada kepercayaan dan komitmen. Demi memperoleh kekuasaan yang kuat dan bertahan lama, seorang pemimpin harus dapat dipercaya dan berkomitmen dengan baik oleh bawahannya agar tetap mematuhi perintahnya sesuai dengan harapan dan tercapainya tujuan organisasi. Nah, yang ketiga ada rasa takut. Dengan adanya rasa takut yang dimiliki bawahan kepada pemimpin, maka akan menimbulkan kepatuhan terhadap pemimpin, sehingga seseorang pemimpin yang ditakuti akan memperoleh kekuasaan. Nah, yang keempat ada kepatuhan. Dengan diperolehnya kepatuhan bawahan akibat pengaruh pemimpin yang besar, maka kekuasaan dalam mengatur dan memberi perintah dapat diperoleh pada diri seorang pemimpin. Lalu selanjutnya ada penyebab hilangnya kekuasaan. Kekuasaan bukan suatu hal yang bersifat selamanya. Kekuasaan dapat diperoleh dan juga hilang karena sebab akibat yang terjadi. Nah, ada beberapa faktor nih penyebab runtuh dan hilangnya kekuasaan. Yang pertama, adanya konflik. Hal ini dapat menghilangkan kekuasaan karena masalah yang timbul dan tidak dapat dipecahkan oleh pemimpin dan bawahannya, sehingga kepercayaan terhadap pemimpin akan berkurang dan mengalami kegagalan. Selanjutnya ada kebijakan yang tidak sesuai.
Hal ini dapat menghilangkan kekuasaan karena jika kebijakan tidak berjalan dengan baik, maka akan timbul ketidakpuasan dan protes yang keras dari bawahan. Nah, yang ketiga ada kurang mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Nah, perubahan yang terjadi akibat teknologi dan kemajuan menjadi tuntutan bagi seorang pemimpin untuk berdinamika dan menyesuaikan diri. Karena jika tidak mampu menghadapi perubahan yang ada, maka akan terjadinya kegagalan dan hilangnya kekuasaan. Nah, yang keempat ada ketidakmampuan untuk bersikap pribadi yang baik. Sikap pemimpin seharusnya dapat dijadikan contoh dan panutan bagi bawahannya, sehingga para bawahannya akan mempercayai dan mematuhi pemimpin itu sendiri. Jika pemimpin menerapkan sikap pribadi yang buruk, maka akan timbul pandangan yang buruk pula dari bawahannya dan dapat merusak hubungan antara pemimpin dan bawahannya. Nah, yang kelima ada kekuasaan yang dipakai secara negatif. Seorang pemimpin yang baik akan memanfaatkan kekuasaannya dengan baik. Jika seorang pemimpin menggunakan kekuasaannya secara negatif, maka akan timbul banyak masalah seperti para bawahannya yang tidak dapat bekerja dengan baik dan keuangan yang bermasalah. Hal itu dapat menyebabkan runtuhnya kepercayaan para bawahannya. Selanjutnya ada taktik dalam pengaruhi orang lain. Banyak percobaan dan alat ukur yang telah digunakan untuk mengetahui taktik apa yang paling besar dalam hal mempengaruhi, sehingga didapatkan hasil oleh Yuki, Lepsinger, and Lucia pada tahun 1992 yang disebut Influence Behavior, menyatakan bahwa ada 9 jenis taktik yang sangat mempengaruhi dalam organisasi, yaitu yang pertama ada daya tarik inspirasional appeals. Situasi ini dapat mempengaruhi ketika seseorang memberikan presentasi atau penjelasan yang baik atau permintaan yang diinginkan dengan tujuan memancing keinginan orang lain agar tertarik dan terpengaruh. Selanjutnya ada daya tarik pribadi atau personal appeals. Terjadi ketika seorang meminta sesuatu untuk dilakukan dan berharap permintaannya dapat mempengaruhi dan dikabulkan karena merupakan orang yang dianggap royal. Nah, selanjutnya ada tekanan atau pressure. Situasi ini akan terjadi ketika seorang menggunakan peringatan, memohon permintaannya terus-menerus dengan paksa dan memberikan ancaman agar orang lain dapat berpengaruh dan menurutinya. Nah, selanjutnya ada persuasi rasional persuasion. Situasi ini akan terjadi ketika seorang menggunakan bukti-bukti yang nyata dan alasan yang logis untuk mempengaruhi dan membuat orang lain tertarik. Selanjutnya ada koalisi atau coalition. Hal ini terjadi ketika seorang mempengaruhi orang lain dengan meminta bantuan dan dukungan dari orang lain agar dapat membujuk orang yang dijadikan target setuju dan terpengaruh. Selanjutnya ada mengesahkan atau legitimasi. Situasi ini terjadi ketika seorang mempengaruhi bawahannya dengan kekuasaan dan mengatakan bahwa permintaannya sesuai dengan kebijakan dalam organisasi, sehingga orang akan berpengaruh dan mematuhinya. Selanjutnya ada pertukaran atau exchange. Terjadi ketika seseorang meminta keinginan kepada orang yang dituju dan akan memberikan keuntungan sebagai timbal balik atas dikabulkannya keinginan tersebut. Nah, selanjutnya ada dengan kata-kata yang manis atau ingratiation. Situasi ini akan mempengaruhi orang lain dengan pujian, menggunakan ucapan yang membahagiakan, dan bersikap sahabat agar permintaannya dipenuhi. Nah, yang terakhir ada konsultasi atau consultation. Situasi ini terjadi ketika seorang mengajak dan memberikan pengaruhnya kepada orang lain yang dituju untuk melakukan pembuatan rencana atau perubahan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya ada studi kasus pengaruh personal power dan legitimate power terhadap kinerja pegawai pada kantor kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Nah, situasi pada saat ini di kantor kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali masuk dalam kategori kinerja pegawai yang rendah yang disebabkan oleh pengaruh dan pemanfaatan kekuasaan seorang pemimpin yang masih kurang baik. Selain kepemimpinan yang kurang baik, kinerja pegawai yang rendah pada kantor kelurahan ini terjadi karena populasinya juga yang kurang dari 100 orang. Hal tersebut menarik minat Hasanuddin, Andi Ismawati, dan Muhammad Syarkawi untuk meneliti pengaruh personal power dan legitimate power terhadap kinerja pegawai pada kantor kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali pada tahun 2020. Selanjutnya ada permasalahan. Nah, peneliti menemukan permasalahan yang terjadi pada kantor kelurahan ini antara lain rendahnya disiplin kerja. Itu terbukti dengan banyaknya pegawai yang kurang menaati program organisasi seperti tidak hadirnya pegawai upacara dan pelaksanaan program kerja yang kurang dalam memperhatikan jadwal kegiatan. Tas terjadi karena personal power dari seorang pemimpin dan para bawahannya yang masih kurang baik, dan legitimate power yang dimiliki atasan atau pemimpin menyebabkan kecilnya pengaruh seorang pemimpin.
Selanjutnya ada solusi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sehingga dapat memberi solusi dengan harapan akan meningkatkan kinerja pegawai pada kantor kelurahan ini sebagai berikut. Yaitu yang pertama, dalam mengimplementasikan kebijakan kepemimpinan, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebaiknya analisis program kepemimpinan dengan target maupun tujuan yang jelas, meliputi kemampuan, ability, keahlian, skill, dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki, knowledge, secara keseluruhan termasuk pengetahuan tentang personal power dan legitimate power agar kekuasaan legitimasi yang dimiliki pemimpin kantor dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan meningkatkan kemampuan diri pemimpin serta para bawahannya. Nah, solusi yang kedua yaitu untuk menyempurnakan program kepemimpinan. Program tentang peningkatan kemampuan, kompetensi, serta skill sebaiknya mengakomodir kebutuhan dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai dan efektifnya kepemimpinan. Nah, selanjutnya ada terapkan pelatihan yang disesuaikan dengan beban kebutuhan, target, tujuan, sasaran, kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan kecepatan, akurasi, standar hasil kepemimpinan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Lalu selanjutnya ada keterkaitan dengan teori. Kekuasaan dapat dibagi menjadi beberapa sumber, termasuk personal power dan legitimate power. Kekuasaan pribadi, personal power, merupakan kekuasaan yang diperoleh dari kekuatan dan kemampuan diri dan dalam mempengaruhi orang lain. Kemampuan yang dimaksud seperti kemampuan komunikasi, kemampuan berempati, dan kemampuan memberikan. Lalu kekuasaan legitimasi atau legitimate power. Kekuasaan ini diperoleh dengan memiliki jabatan pada suatu struktur organisasi yang sah. Semakin tinggi jabatan yang dimiliki, maka kekuasaan yang didapat akan semakin besar. Sumber kekuasaan ini didapat oleh pemilik jabatan dengan pengaruh dan wewenangnya dalam mengatur bawahan yang ada pada organisasi tersebut. Personal power dan legitimate power pada kasus ini ditemukan peneliti sebagai faktor permasalahan rendahnya kinerja pegawai di kantor Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polowali. Personal power dan legitimate power juga yang menjadi solusi peneliti untuk ditingkatkan dan diterapkan sebaik-baiknya agar kinerja pegawai serta pemimpin pada kantor Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polowali ini dapat meningkat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Saya Muhammad Abdillah pamit undur diri.